Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 556. Jiang Yuheng menggelengkan kepalanya. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Sebenarnya, beberapa di antaranya juga merupakan tebakanku. Aku tidak yakin apakah orang tuamu benar-benar masih hidup atau tidak. Tapi aku akan mengingatkanmu satu hal ini. Pasukan geng tengkorak darah tersebar di seluruh dunia, dan kekuatan mereka lebih menakutkan daripada yang bisa kau pikirkan. Kalau kau bertekad untuk menemukan orang tuamu, lebih baik kalau kau tidak bertindak impulsif. Menanggapi niat baik dari peringatan Jiang Yuheng ini, Leon hanya tertawa dingin. Jangan bertindak impulsif? Oh, bukankah lebih baik bagiku untuk menjadi impulsif? Dia sama sekali tidak percaya kalau Jiang Yuheng sebaik itu. Kalau dia benar-benar berusaha keras untuk menemukan tengkorak darah, bukankah itu adalah hasil yang paling ingin dilihat oleh Jiang Yuheng? Jiang Yuheng hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Memang benar seperti yang dikatakan Leon. Kalau Leon benar-benar marah dan ingin langsung berduel dengan tengkorak darah, itulah hasil yang paling ingin dia lihat. Tapi sekarang sepertinya sikap Leon ini bahkan lebih tenang daripada yang dia bayangkan. Leon tersenyum ke arah Jiang Yuheng dan berkata, "Terima kasih atas peringatannya. Jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan apa yang sudah kujanjikan kepadamu. Selama orang-orang dari keluarga Jiang tidak memprovokasiku, aku juga tidak akan berinisiatif untuk mencari masalah dengan kalian. Adapun mengenai persaingan di dunia bisnis, kita akan bersaing dengan kemampuan kita masing-masing." Setelah mengatakan itu, Leon pun berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak terlalu meragukan kebenaran dari apa yang dikatakan Jiang Yuheng. Kalaupun ada kebohongan dalam ceritanya, Leon percaya kalau itu bukanlah hal yang substansif. Yang penting sekarang adalah orang tuanya mungkin benar-benar masih hidup. Ini jelas merupakan berita terbaik yang pernah dia dengar selama bertahun-tahun. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika memenangkan proyek Cahaya Harapan ini. Saat ini, dia hanya ingin segera kembali ke Rongdu untuk memberitahu kabar baik itu secara langsung kepada kakeknya dan juga Yurin. Leon baru saja melangkah keluar ketika dia melihat Wei Xiang melangkah mendekat sambil berseru, "Saudaraku." Senyum penuh kepura-puraan kembali terlihat di wajah Wei Xiang. Secara alami Leon tahu apa yang ingin dikatakan oleh Wei Xiang. Seandainya dia tidak tahu kalau ayahnya masih hidup, dia mungkin akan mencoba sedikit bermanuver dengan Wei Xiang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi saat ini hatinya yang sedang bersemangat sudah terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Wei Xiang. Jadi Leon pun langsung membuka mulutnya dan berkata, "Aku tahu apa yang kau inginkan, untuk bisa bekerja sama kembali denganku. Keluarga Wei-mu harus menyusun ulang kontrak yang membuatku puas." Wei Xiang hanya bisa melongo heran. "Hah?" Untuk membuka kembali kerjasama dengan Leon, Wei Xiang harus siap menyiapkan banyak kata-kata agar bisa menenangkan hati Leon. Tetapi siapa yang akan menyangka kalau sebelum Wei Xiang mengatakan apa-apa, ternyata Leon sudah langsung menyetujuinya. Adapun mengenai kontrak yang bisa membuat Leon merasa puas, bukankah itu memang sudah disetujui oleh ayahnya? Pada saat ini Leon sudah mendorong Wei Xiang menjauh dan mendatangi Qin Lanyue dengan langkah besar sambil berkata, "Aku akan kembali ke Rongdu." Jadi, sebelum Leon bisa menyelesaikan kata-katanya, Qin Lanyue langsung berbicara, "Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu kembali." Sebenarnya tadi Leon ingin mengatakan agar Qin Lanyue yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya di sini. Tetapi, ketika dia melihat tatapan mata Qin Lanyue yang bersinar, kata-kata terakhirnya itu pun tidak jadi diucapkannya. Dia tahu kalau Qin Lanyue pasti mengkhawatirkan dirinya. Jadi,
Tanpa ada keraguan sama sekali, Leon juga langsung menyetujuinya dan berkata, "Baiklah." Bagaimanapun, masalah di sini sudah diselesaikan dan tidak akan ada perubahan lagi. Lagi pula Sudu hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari Rongdu dan hanya perlu beberapa jam untuk berkendara ke sana. Jadi, tidak apa-apa untuk kembali besok. Saat ini Leon tidak berminat untuk menyapa Zhang Yanxi, sekutunya. Dengan tenang dia langsung meninggalkan tempat kejadian bersama Qin Lanyue. Mereka meninggalkan kerumunan yang tercengang. Melihat ayahnya juga keluar dari ruangan, Jiang Zhirou buru-buru berlari dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa sebenarnya yang kau katakan pada pria itu?" Jiang Yuheng menggelengkan kepalanya. "Tidak ada. Ayah hanya memberitahukan sesuatu tentang ayahnya. Ayah memiliki pesan khusus untukmu. Di masa depan, kau tidak boleh memprovokasinya lagi." Setelah itu, Jiang Yuheng juga tidak menyapa yang lainnya saat dia berbalik dan pergi. Hasil dari masalah ini benar-benar di luar dugaannya. Jadi tidak ada lagi gunanya dia tinggal di sini. Dia juga tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh keluarga Feng dan Wei selanjutnya. Sementara itu, wajah Jiang Zhirou sedikit berubah. Jangan memprovokasi Leon lagi. Tapi Leon hampir menempatkan keluarga Jiang di titik tanpa harapan. Bagaimana mungkin dia tidak boleh memprovokasi Leon? Apakah ayahnya ingin menunggu Leon yang memprovokasi mereka? Namun, setelah melihat ekspresi pasrah ayahnya, Jiang Zhirou tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan buru-buru berjalan mengikuti ayahnya itu. Wei Yufeng bahkan tidak melihat Jiang Yuheng yang berjalan pergi. Dia buru-buru berjalan ke arah Wei Xiang dan berkata, "Bagaimana? Apakah dia setuju?" Wei Xiang mengangguk. Ya, dia setuju. Wei Yufeng sangat terkejut. "Benarkah?" Wei Xiang tersenyum pahit dan berkata, "Iya, tapi ayah harus membuat kontrak yang memuaskannya." Bagaimana seharusnya kontrak ini dibuat? Bagaimana keluarga Wei bisa membuat Leon merasa puas? Wei Yufeng tertawa keras dan menepuk pundak Wei Xiang. "Kenapa harus ayah? Kau adalah kepala keluarga Wei sekarang, jadi seharusnya kaulah yang bertanggung jawab untuk hal ini." Raut pahit di wajah Wei Xiang semakin terlihat jelas. Orang tuanya benar-benar berniat meninggalkan posisinya dan berhenti. Ayahnya benar-benar membiarkan dirinya memikul tanggung jawab utama. Kalau pada saat itu Leon merasa puas, apakah ayahnya akan memarahinya karena sudah membuat keluarga Wei terlalu banyak mengeluarkan aset mereka? Tidak jauh dari situ, ketika Feng Xiaoting melihat Wei Yufeng tersenyum, dia juga segera mengerti bahwa keluarga Wei pasti sudah terhubung kembali dengan Leon. Dan sekarang keluarga Jiang sudah pasti akan tamat. Keluarga Jiang kehilangan dana sebanyak 100 miliar. Kemungkinan besar keluarga Jiang akan mengalami kesulitan melindungi diri mereka sendiri. Kalau begitu, dia sudah tidak bisa lagi mengandalkan keluarga Jiang pada saat ini. Apakah dia benar-benar harus memohon kepada Feng Zenan agar anak itu mau menjadi perantara antara keluarga Jiang dengan Leon? Pada saat ini, hati Feng Xiaoting terasa sangat pahit. Seandainya dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mau repot-repot terlibat dalam permasalahan ini. Di sisi lain, ketika Zhang Yunxi melihat Leon pergi dengan wanita yang begitu cantik, dia merasa sedikit cemburu dan sedikit tidak puas. Dia pun bertanya kepada Zhang Yanxi sepupunya, "Kakak, menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Kenapa dia pergi begitu saja tanpa menyapa siapapun?" Menurutnya, meskipun Leon memiliki kekuatan yang besar, namun bagaimanapun juga mereka adalah sekutu, bukan? Selain itu, keluarga Zhang adalah keluarga pertama yang menjadi tim Leon. Dan sekarang mereka telah berhasil memenangkan proyek sebesar itu. Bukankah seharusnya mereka merayakannya bersama-sama? Ini juga merupakan waktu yang tepat bagi Leon untuk berterima kasih kepada keluarga Zhang atas kemurahan hati mereka.
Melihat punggung Leon yang pergi, Sang Yanxi hanya menghela nafas pelan dan berkata, "Mungkin dia memiliki sesuatu hal yang lebih penting untuk diurus." Dengan adanya wanita yang begitu sempurna di sisi Leon, Zhang Yanxi menyadari kalau dia tidak memiliki peluang untuk bisa mendapatkan hati Leon. Baru saja, ketika tadi Leon keluar, Leon bahkan tidak menatapnya sedikit pun. Apakah dia benar-benar tidak punya kesempatan sama sekali? Beberapa saat kemudian, Rolls-Royce Qin Lanyue melaju keluar dari pusat pameran. Orang yang mengemudikan mobil adalah Qin Fang, orang yang paling dipercaya oleh Qin Lanyue. Sementara itu Leon dan Qin Lanyue duduk di kursi belakang. Baru sekaranglah Qin Lanyue membuka mulutnya untuk bertanya dengan sedikit khawatir. "Leon, apakah terjadi sesuatu?" Kalau tidak ada sesuatu yang signifikan, Leon tidak akan pernah mengesampingkan masalah ini hanya untuk kembali ke Rongdu. Menghadapi wanita yang sudah lama bersama dengannya ini, Leon tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata dengan jujur, "Qin Lanyue, orang tuaku kemungkinan besar masih hidup." Qin Lanyue segera membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Tetapi kemudian dia melihat mata Leon dibanjiri dengan air mata dan entah kenapa, tetapi dia merasakan sakit di hatinya. Untuk pertama kalinya, Qin Lanyue berinisiatif untuk meraih Leon ke dalam pelukannya sambil berkata, "Ini adalah hal yang baik. Semuanya akan baik-baik saja." Bab 557. Saat Leon kembali ke Rongdu dengan limusin Qin Lanyue, Jiang Zhiro juga mengikuti ayahnya sendiri kembali ke Taman Bambu Ungu dengan mobil mereka. Hanya saja di sepanjang jalan, Jiang Yuheng tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiam diri. Ini membuat Jiang Zhiro merasa tertekan di dalam hatinya. Bahkan ketika mereka tiba di Taman Bambu Ungu, ayahnya tidak memberikan sepatah kata pun dan langsung pergi ke halaman belakang untuk mengunjungi saudara laki-lakinya. Situasi ini membuat Jiang Zhiro merasa tertekan. Hari ini, dia menemani ayahnya untuk berpartisipasi dalam konferensi penawaran ini. Seluruh proyek ini hampir semuanya dikerjakan sendiri olehnya. Mulai dari mobilisasi likuiditas hingga menjual ekuitas, semuanya dilakukannya sendiri. Pada kenyataannya, ini juga pertama kalinya ayahnya menyerahkan tanggung jawab yang begitu besar ke tangannya sendiri. Kalau proyek ini berhasil didapatkan, maka meskipun dia hanya seorang putri, namun dia akan dapat menekan semua jenis oposisi dan menjadi kepala keluarga Jiang. Tetapi hasilnya, yang ada hanyalah sebuah kegagalan. Ayahnya bersikap diam. Apakah itu berarti ayahnya kecewa padanya dan menyerah? Memikirkan kemungkinan ini saja sudah membuat Jiang Zhiro merasa kesal. Keluarga Jiang adalah keluarga yang berkuasa di Sudu. Ada beberapa konsorsium besar yang berada di bawah kendali keluarga Jiang. Sebagai kepala keluarga Jiang, selama ini perkataan ayahnya selalu menjadi hukum yang harus ditaati oleh anggota keluarga Jiang. Tapi kali ini mereka mengalami kekalahan besar, dan itu membuat pamor ayahnya menjadi sangat berkurang. Dalam keadaan seperti ini, apakah dia masih bisa mengambil alih keluarga Jiang sesuai dengan keinginannya? Jiang Zhiro yang merasa kesal perlu meninggalkan Taman Bambu Ungu dan berjalan menuju villa yang dibelinya tidak jauh dari sana. Dia ingin bertemu dengan Yun Di dan mendapatkan penghiburan dari pria yang disukainya itu. Villa yang dibelinya itu letaknya tidak jauh dari Taman Bambu Ungu. Dia bahkan tidak menyetir dan hanya berjalan kaki ke villa. Sesaat setelah dia berjalan ke dalam villa miliknya, dia melihat pemandangan yang sungguh tidak menarik. Yun Di, pria yang sangat disukainya itu, sedang asik bermesraan dengan seorang wanita asing yang cantik. Jiang Zhiro membeku. Dia tahu kalau Yun Di adalah seorang playboy,
Dan selama ini dia selalu menutup mata terhadap godaan yang biasa dilakukan Yundi terhadap para karyawan wanita di perusahaannya sendiri. Dia juga tidak mau ambil pusing dengan berapa banyak wanita yang dimiliki Yundi di luar sana. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak pernah menyangka kalau Yundi akan membawa wanita lain ke villa miliknya ini. Ini adalah rumahnya. Ini adalah rumah yang dia dan Yundi tinggali bersama. Yang membuatnya lebih tertegun lagi adalah karena ternyata wanita asing itu adalah sekretarisnya sendiri, yaitu Jiang Qinfang. Wanita yang selalu mencemooh Yundi sebagai playboy itu benar-benar dibawa ke sini oleh Yundi. Kemarahan yang tak tertahankan di dalam diri Jiang Zhiro langsung meledak. Jiang Zhiro bergegas mendatangi mereka sambil berteriak marah. "Yundi, kau benar-benar sampah!" Jiang Zhiro mengangkat tangannya untuk menampar Yundi. Kalau ini terjadi di lain waktu, Jiang Zhiro mungkin akan berbicara beberapa kata terlebih dahulu. Tetapi pukulan yang diberikan oleh kekalahan ini telah membuatnya kehilangan akal sehatnya, sehingga dia langsung mengamuk. Namun, tamparannya itu tidak mendarat di wajah Yundi karena tangan Yundi sudah lebih dulu menangkap tangannya. Yundi bertanya sambil tersenyum ke arah Jiang Zhiro. "Sayangku, apa yang terjadi? Kenapa kau menjadi sangat marah?" Sementara itu Jiang Qinfang langsung menjadi pucat pasi karena ketakutan ketika dia melihat Jiang Zhiro bergegas ke arahnya. Secara naluriah dia ingin melepaskan diri dari pelukan Yundi, tetapi dia dicengkram oleh salah satu tangan Yundi. Pada saat ini, Jiang Qinfang merasa sangat ingin ditelan oleh bumi. Ini terlalu memalukan. Jiang Zhiro sangat marah sehingga seluruh jantung dan paru-parunya hampir meledak. Tidak masalah kalau Yundi adalah seorang playboy. Tapi sekarang dia berani membawa sekretaris Jiang Zhiro ke sini untuk berselingkuh. Dan ketika dia tertangkap basah, dia masih berani bertanya kepada Jiang Zhiro, kenapa Jiang Zhiro menjadi begitu marah. Pada saat ini, Jiang Zhiro bahkan merasa ingin mencekik Yundi. Pada saat Jiang Zhiro benar-benar meledak, Yundi malah tertawa ringan dan berkata, "Apakah kau marah hanya karena penawarannya gagal?" Jiang Zhiro membeku, diikuti oleh ledakan amarah yang lebih besar lagi. Hanya karena penawarannya telah gagal. Ini adalah sesuatu yang telah dia usahakan dengan sangat keras sepanjang hidupnya, dan ini bahkan lebih relevan dengan masa depan keluarga Jiang dan masa depannya sendiri. Yundi tertawa. "Percayalah, anak nakal bernama Leon itu tidak akan berumur panjang." Pada saat ini Jiang Zhiro seolah melupakan sejenak kemarahannya dan menatap Yundi dengan ekspresi terkejut. "Apa maksudmu?" Leon adalah sakit hati terbesarnya pada saat ini, dan tiba-tiba Yundi berkata kalau Leon tidak akan bisa hidup lebih lama. Yundi menyeringai. Itu berarti secara harfiah, dia sudah mati. Jiang Zhiro menatap Yundi dengan ketidakpercayaan di matanya. "Itu tidak mungkin. Dia adalah seorang master alam bawaan. Bahkan Tuan Chao pun dikalahkan olehnya dengan satu pukulan." Leon adalah seseorang yang memiliki aset ratusan miliar dan juga seorang master alam bawaan. Bagaimana dia bisa mati begitu saja saat Yundi mengatakan kalau dia akan mati? Yundi mengeluarkan senyuman sombongnya. Apakah master alam bawaan itu langka? Kelopak mata Jiang Zhiro melonjak. Tentu saja seorang master alam bawaan itu langka. Keluarga Jiang saja yang memiliki bisnis keluarga yang begitu besar hanya berteman dengan seorang master alam bawaan seperti Tuan Chao selama bertahun-tahun. Bukankah itu langka? Namun, sebelum dia memiliki kesempatan untuk berbicara, dia melihat Yundi dengan lembut menekankan telapak tangannya ke atas meja kopi marmer di sebelahnya. Dan meja kopi marmer yang beratnya ratusan kilogram itu pun langsung berubah menjadi bubuk. Jiang Zhiro membeku. Jiang Qinfang yang juga ada di situ ikut membeku.
Mereka berdua hanya menatap tak percaya saat mereka melihat meja kopi berubah menjadi genangan bubuk dan jatuh ke tanah. Apa ini? Apakah ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan manusia biasa? Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh para dewa, bukan? Hanya dengan tekanan pelan saja, meja kopi yang kokoh itu langsung berubah menjadi bubuk. Selain para dewa, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Baru setelah beberapa saat Jiang Zhiro tersadar. Dia memikirkan semua hal luar biasa yang telah dilakukan Yundi akhir-akhir ini, dan mau tidak mau dia akhirnya menanyakan keraguan terbesar di dalam hatinya selama ini. Siapa kau sebenarnya? Yundi tertawa. Aku adalah Yundi. Jiang Zhiro hampir saja ingin mengumpat. Tentu saja dia tahu kalau pria di depannya ini adalah Yundi. Namun sebelum umpatannya berhasil diucapkan, Yundi sudah menambahkan sebuah kalimat. Aku adalah Yundi, tuan muda dari menara Yunjian. Jiang Zhiro membeku. Tuan muda dari menara Yunjian? Bab 558. Sebagai anggota keluarga Jiang, tidak mungkin Jiang Zhiro belum pernah mendengar tentang menara Yunjian. Itu adalah kekuatan tertinggi di seluruh negeri Suzhou. Bisa dikatakan bahwa banyak bangsawan kuat di Suzhou. Para plutokrat besar, pejabat tinggi pemerintah, termasuk para petinggi militer, semuanya memiliki relasi yang tak terpisahkan dengan kekuatan besar ini. Keluarga Jiang adalah keluarga bangsawan kelas 1 di Sudu. Tetapi bila dibandingkan dengan menara Yunjian, mereka hanyalah sebuah kios di sebelah apartemen store. Sama sekali tidak ada bandingnya. Dengan kekuatan menara Yunjian, kalau mereka ingin berurusan dengan keluarga yang kuat, seperti keluarga Jiang, itu akan semudah menghancurkan semut. Cao Tianxuan sendiri hanyalah seseorang dari keluarga Cao yang tidak memiliki kekuatan. Tetapi ketika dia datang ke Sudu, ayah Jiang Zhiro sendiri memperlakukannya seperti leluhur. Jadi, selama ini dia benar-benar telah menjalin hubungan asmara dengan tuan muda dari menara Yunjian. Semua orang tahu bahwa meskipun keluarga Cao juga salah satu dari 4 keluarga besar seni bela diri, tetapi dalam hal status, mereka jauh lebih rendah daripada menara Yunjian. Melihat senyum licik di wajah Yundi, Jiang Zhiro pun akhirnya mengerti tentang misteri yang tidak bisa dia pahami selama ini. Kalau Yundi bukanlah tuan muda dari menara Yunjian, bagaimana mungkin Yundi bisa menghadapi dirinya sendiri dengan mudah dan bahkan mengendalikannya? Kalau Yundi bukanlah tuan muda dari menara Yunjian, bagaimana dia bisa memiliki wawasan yang begitu cemerlang? Dan kalau Yundi bukanlah tuan muda dari menara Yunjian, bagaimana dia bisa mengetahui beberapa berita yang bahkan Jiang Zhiro sendiri tidak tahu? Adapun mengenai penyelidikan Jiang Zhiro tentang identitas Yundi yang menyebutkan bahwa Yundi hanyalah orang yang dilahirkan dari keluarga biasa, itu pasti hasil manipulasi data. Keluarga Jiang memang kuat, tetapi bagaimana bisa dibandingkan dengan menara Yunjian? Kalau Yundi ingin memalsukan identitasnya, maka mungkin keluarga Jiang bisa mengetahuinya. Tidak heran, Yundi tidak menempatkan Leon di matanya. Sekuat apapun Leon, bisakah dia dibandingkan dengan menara Yunjian? Adapun mengenai kekuatan Leon yang mampu mengalahkan seorang master alam bawaan, itu hanya merupakan lelucon bila dibandingkan dengan tuan muda dari menara Yunjian. Bukankah menara Yunjian bisa memiliki status tertinggi di dunia ini karena mereka memiliki begitu banyak master? Untuk para bangsawan biasa, master alam bawaan sama langkanya dengan bulu Phoenix. Tapi untuk kekuatan bela diri seperti menara Yunjian, memangnya apa itu master alam bawaan? Melihat ekspresi ngeri dari Jiang Zhiro, Yundi tertawa senang dan bertanya, "Bagaimana?
Apakah kau masih marah sekarang? Setelah melihat identitas Yundi yang hampir seperti dewa, Jiang Zhiro yang selama ini selalu bersikap dingin dan sombong, bahkan menjadi sedikit gagap pada saat ini dan berkata, Tidak, aku tidak marah." Yundi tertawa keras dan kemudian dengan santai menunjuk ke arah Jiang Qinfang sambil berkata, "Itu adalah sikap yang benar. Nah, sekarang ayo berpelukanlah dengan sekretarismu itu. Kalian harus bisa hidup akur sebagai wanitaku." Wajah Jiang Qinfang langsung berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun ketika dia melihat Yundi memelototinya, dia menggigil ketakutan. Wajah Jiang Zhiro juga menjadi sangat jelek. Betapa menjijikkannya hal ini. Namun hanya dengan melihat senyum Yundi yang sangat licik, memikirkan identitas Yundi, dan juga memikirkan hal-hal yang kemungkinan besar akan hilang, Jiang Zhiro menekan rasa mual di dalam hatinya dan dengan patuh menghampiri Jiang Qinfang lalu memeluknya. Jiang Qinfang hanya bisa membeku. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Jiang Zhiro yang sombong dan angkuh bisa bersikap sangat penurut di depan pria ini. Melihat adegan itu, Yundi tertawa dengan gembira. Di mata Jiang Qinfang, saat ini Yundi seperti iblis yang keluar dari neraka. Sangat menakutkan. Saat ini di Rongdu, di kediaman leluhur keluarga Bai. Bai Wuxin yang berpakaian putih diam-diam berlutut di depan aula leluhur keluarga Bai. Ketika melihat barisan kursi roh leluhur di depannya, ekspresinya langsung terdiam. Tepat pada saat ini, ayah Bai Wuxin, yaitu Bai Changhe, bergegas masuk dengan wajah penuh kegembiraan dan berkata, "Wuxin, ada kabar baik. Konsorsium Bintang Cemerlang telah berhasil mengambil proyek besar Cahaya Harapan. Keluarga baik kita telah mengikuti Leon kali ini dan akan menghasilkan banyak uang. Para tetua yang sebelumnya menentangmu sekarang sangat gembira dan terus-menerus memujimu atas visi unik dan wawasan luasmu. Mereka juga sudah setuju bahwa kaulah yang akan mengambil alih posisiku sebagai kepala keluarga." Bai Changhe tertawa terbahak-bahak saking gembiranya. Tentu saja dia tahu dengan jelas apa konsep dari proyek Cahaya Harapan. Dengan latar belakang keluarga Bai, jangankan ikut melakukan penawaran, bahkan untuk ikut mendaftar pun dia tidak memenuhi kualifikasi. Tapi sekarang keluarga Bai telah mendekati keluarga Wood dan berhasil menumpang di kapal induk ini. Di masa depan, bahkan meski seluruh keluarga Bai tidak melakukan apapun, dalam beberapa dekade ke depan mereka bisa menghasilkan uang sambil berbaring. Semua ini karena Bai Wuxin. Kalau bukan karena dia berdebat dengan orang banyak dan berjanji pada Qin Lanyue untuk ikut berinvestasi dalam proyek ini, bagaimana mungkin akan ada hasil seperti ini? Adapun mengenai konflik yang sebelumnya terjadi antara keluarga Bai dengan konsorsium Bintang Cemerlang, itu bukanlah sesuatu yang perlu diambil hati. Bagi pengusaha, bukankah semuanya adalah tentang keuntungan? Namun, yang membuat Bai Changhe sangat terkejut adalah putranya sendiri bahkan tidak terlihat bersemangat mendengar berita ini dan justru berkata kepadanya, "Ayah, aku ingin jalan-jalan." Bai Changhe bertanya dengan bingung, "Jalan-jalan? Memangnya kau mau pergi kemana?" Bai Wuxin menjawab dengan pelan, "Aku hanya ingin berjalan-jalan di luar dan beristirahat." Bai Changhe tidak terlalu ambil pusing. Dia hanya berpikir bahwa putranya terlalu lelah karena sibuk bekerja keras akhir-akhir ini. Jadi dia pun berkata, "Baiklah, pergilah kemanapun kau mau pergi. Kau memang perlu lebih banyak istirahat karena akhir-akhir ini kau sudah bekerja dengan cukup keras untuk proyek ini. Untuk urusan perpindahan kepala keluarga ini, aku akan menunggu sampai kau kembali. Jadi, untuk saat ini, ayah masih akan memegang posisi itu." Bai Wuxin mengangguk, lalu dia berdiri dan berbalik kemudian berjalan ke arah luar. Penawaran berhasil
dan keluarga Bai ikut berinvestasi. Apakah keluarga Bai merasa senang dengan hal ini? Tentu saja mereka senang. Bagi seluruh keluarga Bai, ini mungkin merupakan lompatan kualitatif ke depan. Tapi dia sama sekali tidak merasa senang. Ini karena Leon menang lagi. Seorang pria yang beberapa tahun lebih muda dari dirinya. Kenapa Leon selalu menang? Ketika dia setuju dengan Qin Lanyue dan bersedia berinvestasi di perusahaan, itu murni karena wajah Qin Lanyue. Meskipun dia semakin jauh dari Qin Lanyue, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan Qin Lanyue dari dalam hatinya. Qin Lanyue adalah satu-satunya wanita yang melekat padanya. Dia tidak peduli berapa banyak keuntungan yang akan didapat keluarga Bai dari proyek ini. Dan dia juga tidak peduli kalau Qin Lanyue mengumpulkan dana untuk konsorsium bintang cemerlang. Selama itu adalah permintaan Qin Lanyue, apapun itu dia akan menyetujuinya. Namun pada kenyataannya, jauh di dalam hatinya, dia bahkan berharap kalau konferensi penawaran ini akan gagal. Kegagalan itu akan membuktikan bahwa Leon tidak sempurna dan bisa dikalahkan. Dengan begitu, dia bisa mengatakan kepada Qin Lanyue, "Lihat, orang yang kau pilih pun ternyata bisa gagal." Tapi hasilnya, Leon menang lagi. Instruktur tim Huya, master alam bawaan, memiliki dana yang banyak dan berhubungan dengan militer secara dekat. Semuanya itu seperti tamparan keras di wajahnya. Remaja yang selalu dia pandang rendah sebelumnya, benar-benar telah tumbuh menjadi eksistensi yang bahkan tidak bisa tidak harus dia hormati. Padahal keluarga Bai hanya mengikuti Qin Lanyue dan berbagi sedikit sisa keuntungan. Tapi itu sudah cukup untuk membuat seluruh keluarga Bai bersemangat seperti ini. Bagaimana dengan konsorsium bintang cemerlang yang benar-benar mendapat bagian terbesar? Akan menjadi bintang seperti apa Leon pada akhirnya nanti? Bai Wuxin tidak lagi ingin memikirkannya. Ketika dia mengetahui bahwa Leon telah pergi satu mobil bersama Qin Lanyue, setelah penawaran itu, hatinya menjadi dingin. Mungkin dia tidak akan pernah bisa mendapatkan hati Qin Lanyue dalam hidupnya. Adapun mengenai posisi kepala keluarga Bai, kalau sudah tidak ada cara untuk mendapatkan Qin Lanyue, lalu apa gunanya dia duduk di atas tahta itu? Bab 559. Matahari pun terbenam dan senja datang di kediaman keluarga Wood di Rongdu. Di dalam dapur, seorang wanita dengan temperamen yang elegan sedang memegang spatula dan membalik daging yang berada di dalam panci. Dia memiliki rambut hitam panjang yang benar-benar melingkar di kepalanya saat ini. Karena panasnya udara di dapur, butiran keringat tipis pun meluap di wajahnya yang sangat cantik dan tanpa celah. Tapi di wajahnya muncul segaris senyum bahagia yang tulus. Leon akan pulang. Pikiran bahwa pria kecil yang dia saksikan tumbuh dewasa akhirnya benar-benar telah berhasil mencapai kesuksesan yang begitu besar, membuat hati Yurin dipenuhi dengan kebanggaan. Pria kecil yang nakal itu benar-benar telah tumbuh dewasa dan telah berubah menjadi seorang pria yang benar-benar mampu membawa seluruh langit. Begitu tadi dia menerima panggilan telepon dari Leon, Yurin, ketua konsorsium bintang cemerlang, dan konsorsium Evergreen yang dikenal sebagai Dewi Bisnis di dunia bisnis Rongdu dan yang juga telah mengalahkan Qin Lanyue akhir-akhir ini, meletakkan semua pekerjaannya di kantor dan bergegas kembali ke rumah. Dia secara pribadi turun tangan untuk memetik sayuran, mencuci sayuran, memotong sayuran, dan memasak sayuran. Dia ingin menggunakan tangannya sendiri untuk membuat jamuan pesta keluarga bagi Leon dan memasak makanan favorit Leon. Baginya, bila dibandingkan dengan pekerjaannya di dapur, bila dibandingkan dengan pekerjaannya di kantor,
Saat ini jauh lebih penting untuknya membuat makan malam untuk Leon di dapur. Iga bakar kentang sudah dibakar. Sandung lamur tomat juga sudah siap. Dan sekarang tinggal daging rusa yang tersisa. Leon juga akan segera tiba. Senyum di sudut mulut Yurin semakin cerah ketika dia teringat kalau dia akan segera melihat Leon. Setelah menyelesaikan pembuatan hidangan terakhir, Yurin pun melepas celemeknya dan berjalan keluar dengan langkah besar. Di dalam halaman kecil, Stephen King sedang menemani Frederick Wood mengobrol di bawah sinar matahari terbenam. Yurin baru saja hendak menyapa keduanya ketika dua siluet muncul di pintu masuk halaman. Satu orang yang berjalan di depan mengenakan kemeja putih, wajahnya jernih dan sosoknya terlihat ramping. Seluruh tubuh Yurin terguncang. Selama ini Yurin kerap kali merasakan kerinduan yang begitu dalam terhadap Leon. Dia sering tergoda untuk meninggalkan pekerjaannya di kantor dan melakukan perjalanan ke Sudu untuk bertemu dengan Leon. Namun, dia menekan dorongan ini di dalam hatinya. Dia tahu apa yang sedang dilakukan Leon di Sudu, dan dia juga tahu bahwa pekerjaan yang dikerjakannya di kantor ini sangat penting bagi masa depan Leon. Namun sekarang dia akhirnya bisa melihat Leon lagi. Bisa melihat Leon lagi seharusnya menjadi hal yang menyenangkan baginya. Tetapi untuk beberapa alasan, pada saat ini mata Yurin berkaca-kaca. Sayup-sayup terdengar suara Leon yang berseru, "Kakak!" Leon menghampiri Yurin dengan tangan yang terbuka lebar. Yurin memeluk erat anak laki-laki yang telah dia saksikan tumbuh sejak kecil ini. "Adikku Leon." Yurin memeluk dengan erat karena dia takut begitu dia melepaskan pelukannya, dia akan menyadari bahwa ini hanyalah mimpi. Di pintu masuk halaman, sebuah senyum tipis muncul di wajah Qin Lanyue ketika dia melihat dua orang yang saling melepaskan rindu ini. Stephen King dan Frederick Wood juga melihat adegan ini dengan senyuman di wajah mereka. Hanya mereka yang mengerti betapa dalamnya perasaan sepasang saudara ini. Frederick kemudian berkata kepada Yurin, "Hei, kalau kau tidak melepaskannya, badan adikmu akan patah." Yurin pun melepaskan Leon, dan kemudian Leon buru-buru menyapa ke arah kakeknya. "Halo kakek." "Halo, Tuan King." Yurin mengambil kesempatan ini untuk diam-diam menghapus air matanya yang meluap. Frederick tertawa dan berkata, "Hahaha, begitu kakakmu mendengar bahwa kau akan kembali, kakakmu segera pergi ke kebun sayur untuk memetik sayuran segar dan membuatkan makan malam ini untukmu. Kalau kau tidak memperlakukan kakakmu dengan lebih baik di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang tidak akan mengampunimu." Leon menjawab sambil tertawa, "Kakek, aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu." Frederick tertawa dan kemudian dia memberi isyarat ke arah Qin Lanyue yang masih berdiri di depan pintu dan berkata, "Lanyue, masuklah. Kau juga harus ikut dalam perjamuan keluarga ini." Qin Lanyue tersenyum tipis. Lalu kemudian dia menyapa Yurin dan Stephen King. Setelah itu dia pun masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan Frederick. Melihat keponakannya benar-benar diterima dengan baik di keluarga Wood, senyum senang juga muncul di wajah Stephen King. Dendamnya di masa yang lalu terhadap keluarga Qin sudah lama berlalu bersama angin. Hanya saja pemandangan kebersamaan ini sama sekali tidak pernah terpikirkan olehnya sebelumnya. Hanya dalam kurun waktu setengah tahun, perubahan yang terjadi begitu drastis. Ini adalah perjamuan keluarga. Hanya ada 5 orang yang duduk di meja makan. Frederick duduk di kursi utama. Leon dan Yurin duduk di sebelah kirinya. Sementara Stephen King dan Qin Lanyue duduk di sebelah kanannya. 2 orang dengan nama keluarga yang seharusnya menjadi saingan terbesar di Rongdu sedang makan malam bersama dengan hangat, seolah-olah mereka adalah keluarga. Kalau ini terjadi setengah tahun yang lalu, tidak akan ada yang mau mempercayainya. Di tengah-tengah jamuan makan, Frederick meletakkan sumpitnya dan bertanya kepada Leon, "Nak,
Tidak ada orang luar di sini. Katakan saja, apa yang membuatmu buru-buru kembali ke Sudu dengan tergesa-gesa?" Meskipun cucunya tidak mengatakan apa-apa di telepon, tetapi dengan pemahamannya tentang karakter cucunya, dia tahu pasti ada sesuatu yang lebih penting daripada cahaya harapan. Leon juga meletakkan sumpitnya. Sambil memandang orang-orang yang hadir, dia langsung membuka mulutnya. "Kakek, Tuan King, aku mendapat berita kalau orang tuaku mungkin masih hidup." Karena Qin Lanyue sudah mengetahuinya, jadi ekspresinya terlihat normal. Namun, ekspresi wajah Frederick, Yurin, termasuk Stephen King, langsung berubah pada saat yang sama. Satu persatu, mereka menatap tajam ke arah Leon, seolah-olah mereka ingin memastikan kebenaran kata-kata ini. Frederick bahkan meraih tangan Leon dan berkata, "Apa yang kau katakan?" Lengan tua itu ternyata sangat berotot. Leon mengulangi kata-katanya dengan pelan. "Kakek, tadi aku mengatakan bahwa orang tuaku mungkin masih hidup." Tubuh lelaki tua itu bergetar dan matanya yang pucat bahkan berlinang air mata. Pada saat ini, dia tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Aku merasa sangat senang kalau mereka masih hidup." Ayah Leon adalah putra yang paling dia sayangi dalam hidupnya. Dia merasa sangat sedih ketika mendapat kabar kalau putranya itu mengalami kecelakaan. Dan sekarang, ketika dia mendengar kalau putranya itu kemungkinan besar masih hidup, bagaimana mungkin dia tidak merasa bersemangat? Stephen King menatap kosong ke arah Leon. Dia bahkan lupa untuk menghibur kakek Leon yang menangis terseduh-seduh. Ayah Leon masih hidup, sahabat terbaik dalam hidupnya, orang yang telah mengulurkan tangan untuk membantunya ketika dia berada dalam situasi putus asa dan di saat-saat tersulit ternyata masih hidup. Di antara mereka semua, Yurinlah yang pertama kali bersikap tenang dan bertanya, "Leon, apa yang sebenarnya terjadi?" Meskipun orang tua Leon bukan orang tua kandungnya, tapi di dalam hatinya dia selalu memperlakukan mereka sebagai orang tua kandungnya. Karena itulah, dia mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepada Leon setelah mereka meninggal. Dalam kecelakaan pesawat itu, memang tidak ada mayat atau tulang belulang yang tersisa. Dengan cepat mereka menceritakan berita yang dia dapat dari Jiang Yuheng, termasuk beberapa spekulasinya sendiri. Leon baru saja selesai berbicara ketika Stephen King mengerutkan keningnya karena terkejut dan bertanya, "Apakah kau mencurigai bahwa ini semua adalah pekerjaan geng tengkorak darah?" Bab 560. Melihat ekspresi aneh Stephen King, mata kerumunan kembali tertuju pada Stephen King. Leon bertanya kepada Stephen King, "Tuan King, kau tahu tentang geng tengkorak darah?" Stephen King berkata dengan wajah suram, "Dulu, ayahmu pernah menyebutkan tentang organisasi ini. Hanya saja pada saat itu kami sangat percaya diri dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Sekarang sepertinya apa yang dikatakan Jiang Yuheng itu benar." Suasana berubah menjadi hening. Kalau itu hanya pernyataan sepihak Jiang Yuheng, kredibilitasnya akan sedikit berkurang. Tetapi sekarang setelah dikonfirmasi oleh Stephen King, informasi ini sepertinya benar adanya. Hanya saja setelah kerumunan itu mendengar berita ini, suasana hati mereka yang tadinya gembira langsung berubah menjadi muram. Geng tengkorak darah telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencelakai orang tua Leon. Itu pasti sebuah rencana yang besar. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, tidak ada sepatah kata pun dari orang tua Leon. Entah apakah mereka dipenjara, atau karena alasan tertentu mereka dilarang berhubungan dengan Leon,
Tetapi tidak peduli kemungkinan yang mana yang benar, tetap saja akan menjadi hal yang sangat sulit bagi Leon untuk bertemu kembali dengan orang tuanya. Tentu tidak akan mudah untuk bisa menghadapi kekuatan besar yang memiliki kekuatan di seluruh dunia dan mampu memanipulasi pemilihan presiden di beberapa negara, dan bahkan mampu memprovokasi kerusuhan di wilayah tengah. Memang pada saat ini konsorsium bintang cemerlang telah menjadi plutokrat terbesar di Provinsi Sisu setelah berhasil mengambil cahaya harapan. Tidak akan lama lagi mungkin saja nilai pasarnya akan menembus angka 2 triliun. Tetapi apa artinya kalau dibandingkan dengan geng tengkorak darah? Setetes air di lautan? Seekor semut di bawah kaki naga? Pada saat ini Frederick telah benar-benar tenang. Dia menepuk bahu Leon dan berkata, "Tidak masalah, karena sudah ada berita tentang orang tuamu. Maka ini adalah hal yang baik. Kakek percaya bahwa dengan kemampuanmu, kau pasti akan bisa menemukan orang tuamu." Leon mengangguk dengan penuh semangat. "Iya, dan hari itu pasti tidak akan lama lagi." Memangnya kenapa kalau itu adalah geng tengkorak darah? Memangnya kenapa kalau mereka memiliki pasukan di seluruh dunia? Bahkan kalaupun geng itu memenjarakan orang tuanya di ujung bumi, dia pasti akan menemukan mereka. Dengan segera suasana pun menghangat kembali. Stephen King mulai menceritakan beberapa hal menarik yang terjadi di Rongdu setelah Leon meninggalkan Rongdu. Yurin dan Frederick juga menceritakan beberapa kejadian. Leon juga memberitahu tentang beberapa orang dan hal-hal yang dia temui di Sudu, termasuk beberapa pengalaman yang dia alami saat dia pergi ke kota Arktik. Tidak ada lagi yang mau membahas fakta bahwa orang tua Leon masih hidup, seolah-olah itu adalah hal yang tabu. Tetapi mereka mengerti bahwa selanjutnya tujuan penting mereka adalah menemukan orang tua Leon. Bagi Frederick Wood, ini adalah misi untuk menemukan putranya. Bagi Yurin yang sudah menganggap orang tua Leon seperti orang tuanya sendiri, ini adalah misi untuk menemukan orang tuanya. Sementara bagi Stephen King, ini adalah misi untuk menemukan sahabat terbaiknya. Sedangkan untuk Qin Lanyue, apa yang ingin dilakukan Leon adalah apa yang ingin dia lakukan. Dia tidak memerlukan alasan apapun. Hanya saja ini adalah hal yang sangat sulit. Ini 100 kali lebih sulit daripada mendapatkan proyek cahaya harapan. Tetapi mereka semua yakin bahwa dengan adanya Leon, tidak ada yang tidak bisa dilakukan di dunia ini. Sinar matahari terbenam, telah benar-benar jatuh, dan tirai malam yang gelap pun menyapu langit. Stephen King dan Qin Lanyue meninggalkan kediaman keluarga Wood setelah makan malam, dan Leon secara pribadi membantu kakeknya kembali ke kamarnya. Pada saat dia kembali, dia melihat Yurin sedang mencuci dan membersihkan piring. Melihat Leon masuk melalui pintu depan, Yurin berkata dengan senyum tipis, "Leon, kau sudah sibuk sepanjang hari ini. Jika kau pasti kelelahan. Duduklah sebentar, aku akan menyiapkan air hangat untuk mandimu." Leon juga tersenyum tipis dan bercanda, "Kakak, apakah kau juga akan membantuku mandi?" Hanya ketika bersama dengan Yurinlah, Leon bisa melepaskan semua kekhawatirannya dan menjadi sangat santai. Yurin langsung setuju tanpa memikirkannya. "Tentu saja aku bersedia." Sejak saat Leon kembali dari kota Auros Hill, Yurin sudah menyadari kalau Leon sudah beranjak menjadi pria dewasa, dan dia sudah tidak bisa lagi membantu Leon mandi seperti yang dia lakukan dulu ketika Leon masih kecil. Tapi kali ini, ketika Yurin melihat Leon yang tampak lelah dan memikirkan semua yang telah dia lalui, Yurin benar-benar membuang semua keraguan dan rasa malunya. Memangnya kenapa kalau Leon sudah dewasa? Leon adalah orang terdekatnya di dunia ini. Jadi tentu saja tidak masalah kalau dia membantu Leon untuk mandi, bukan? Tidak masalah dengan semua aturan duniawi.
Setelah mengucapkan kalimat itu, Yurin berbalik dan menaiki tangga. Tetapi Leon memandangi punggung Yurin yang mengenakan cheongsam peony pendek berwarna kulit keperakan dengan ekspresi tercengang. Tadi dia hanya bercanda, tapi kakaknya ini benar-benar setuju? Bukankah itu cukup memalukan? Mungkinkah Yurin juga hanya bercanda menanggapi perkataannya tadi? Sambil menggelengkan kepalanya, Leon juga buru-buru berjalan menuju ke lantai atas. Ketika dia berjalan ke kamar mandi, dia melihat Yurin berdiri di depan bak mandi dengan tubuh setengah membungkuk dan sedang mengulurkan tangannya untuk menguji suhu air. Karena merasakan kedatangan Leon, Yurin pun berdiri dan berkata dengan senyum tipis ke arah Leon, "Airnya sudah hangat, kau bisa melepas pakaianmu dulu." Dengan ekspresi sangat terkejut, Leon bertanya kepada Yurin, "Kakak, apakah kau benar-benar ingin memandikanku?" Melihat ekspresi Leon yang berlebihan, Yurin sedikit tertawa. "Kenapa? Apakah karena sekarang kau sudah dewasa, jadi kau tidak ingin kakak memandikanmu?" Leon menjawab dengan kebingungan. "Bukan begitu, hanya saja..." Leon belum menyelesaikan kata-katanya ketika dia sudah langsung disela oleh Yurin. "Sudah, jangan terlalu banyak omong kosong. Ayo sini, kakak akan membantumu membuka pakaianmu." Di sela-sela perkataannya, Yurin sudah datang di depan Leon dan bersiap untuk membantu Leon melepaskan kemejanya. Leon merasa sedikit bingung. Apakah kakak perempuannya ini serius? Melihat wajah Yurin yang sangat cantik, Leon benar-benar merasa jantungnya berdegup kencang tanpa bisa disangkal. Entah apakah itu untuk meredakan ketegangan di hatinya atau sesuatu yang lain, Leon kemudian berkata, "Kak, kalau sampai kau menikah di masa depan, kakak ipar mungkin akan membunuhku sampai mati." Mendengar hal itu, Yurin hanya menatap Leon dengan serius. Leon sedikit tertegun. Apakah dia mengatakan hal yang salah? Namun kemudian Yurin tersenyum manis ke arah Leon dan berkata, "Jangan khawatir, kau tidak akan diperlakukan seperti itu karena seumur hidup kakak tidak akan pernah menikah." Jantung Leon kembali berdetak dengan kencang. Bab 561. Dalam beberapa hari berikutnya, Leon tidak meninggalkan kediaman keluarga Wood. Rencana awalnya adalah kembali ke Sudu selama 2 hari untuk menangani proyek Cahaya Harapan. Tetapi, kata-kata Yurin semalam membuatnya memutuskan untuk tinggal di rumah selama beberapa hari lagi untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Yurin. Yurin mengatakan kepadanya kalau dia tidak akan pernah menikah seumur hidupnya, dan ketika Leon menikah dan memiliki anak di masa depan, dia akan membantu Leon membesarkan anak-anaknya. Dia juga menggoda Leon dengan mengatakan kalau nanti Leon memiliki istri, Leon tidak boleh melupakan saudara perempuannya. Dia mengatakannya dengan santai pada saat itu, seolah-olah dia hanya bercanda. Namun, Leon jelas mengerti bahwa itu adalah kata-kata yang keluar dari lubuk hati terdalam Yurin. Setiap kali Leon berpikir tentang betapa baiknya Yurin kepadanya sejak kecil, dan betapa Yurin sangat peduli kepadanya, hati Leon merasa tersentuh. Di dalam hati Yurin, Leon selalu menjadi yang terpenting. Demikian pula di hati Leon, Yurin akan selalu menjadi yang utama. Bahkan kalaupun nanti dia menikah dan memiliki anak di masa depan, posisi Yurin di hatinya tidak akan pernah berubah. Jadi, hari-hari ini dia hanya ingin lebih banyak menemani Yurin. Menemaninya bekerja, menemaninya pulang kerja, ataupun menemaninya ke pasar. Dia mengikuti di belakang Yurin, sama seperti yang dilakukannya ketika dia masih kecil. Adapun mengenai masalah proyek Cahaya Harapan, Qin Lanyue sudah bergegas kembali ke Sudu keesokan harinya, dan Leon sudah menyerahkan urusan itu untuk ditangani oleh Qin Lanyue. Pada hari ini, setelah selesai dari kantor, seperti biasa Leon menemani Yurin pulang kembali ke rumah. Dia baru saja hendak pergi ke kebun sayur untuk memetik sayuran bersama Yurin ketika teleponnya berdering saat ini. Telepon baru saja tersambung dan suara sedih Yuan Wukai terdengar dari ujung sana. "Guru,
Sudah beberapa hari sejak kau kembali ke Rongdu, namun kau bahkan tidak mengabariku. Apakah kau tidak mau memberiku kesempatan untuk memberi hormat kepadamu?" Leon langsung terdiam. Sampah yang satu ini sekarang juga belajar memainkan kartu emosional. Meskipun Yuan Wukai selalu memanggil Leon dengan sebutan guru, namun Leon tidak pernah memperlakukannya sebagai muridnya, melainkan sebagai saudara baiknya. Jadi pada saat ini dia pun berkata, "Katakan saja, untuk apa kau menelponku?" Di ujung telepon yang lain, ekspresi wajah Yuan Wukai segera berubah menjadi ceria dan dia berkata, "Tidak apa-apa, hanya saja teman-teman yang lain juga merindukan guru. Kalau kau tidak punya kegiatan lain, keluarlah untuk bermain bersama kami di malam hari." Leon merasa agak ragu-ragu. Melihat ekspresi ragu-ragu Leon, secara samar-samar Yurin tersenyum dan berkata sambil mengangguk, "Pergilah, sudah lama kau tidak kembali, bersenang-senanglah dengan mereka." Baru kemudian Leon juga mengangguk. Memang benar, dia sudah lama tidak berkumpul dengan Yuan Wukai dan yang lainnya. Leon berkata kepada Yuan Wukai, "Katakan, di mana tempatnya?" Yuan Wukai dengan cepat menjawab, "Tao Yuan Internasional. Itu adalah tempat yang baru dibuka, dan hanya orang-orang dengan status tinggi yang bisa masuk ke Tao Yuan Internasional. Kalau kau juga datang ke sana, wanita-wanita cantik pasti akan berebutan datang untuk menemani kita." Leon tidak bisa berkata-kata lagi. Ternyata tujuan Wukai yang sebenarnya adalah ingin meminjam identitasnya sendiri agar bisa mendapatkan wanita cantik untuk menemaninya minum anggur. Dasar sampah. Meskipun Leon memaki Yuan Wukai dalam hatinya, tetapi dia tetap setuju. "Baiklah, aku akan pergi ke sana." Sebelum menutup teleponnya, Yuan Wukai di ujung telepon berkata dengan penuh semangat, "Baiklah, kami akan menunggumu di sana." Leon tidak berdaya. Setelah berpamitan pada Yurin, Leon dengan santai mengendarai mobil sportnya keluar, dan sekitar setengah jam kemudian, dia sudah tiba di lokasi yang dikirim oleh Yuan Wukai. Dengan diantar oleh seorang pelayan, dia pun tiba di ruangan VIP nomor 888. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat sekelompok penari yang mengenakan pakaian terbuka sedang menari di tengah-tengah ruangan yang redup. Di sana juga ada Yuan Wukai dan yang lainnya yang sepertinya sangat bergembira melihat tarian tersebut. Leon diam-diam menghela nafasnya. Akhlak orang ini sungguh semakin merosot. Ketika Yuan Wukai melihat Leon masuk, dia langsung berteriak, "Berhenti!" Musik yang bising itu dengan cepat berhenti, dan para penari yang sedang menggoyangkan tubuh mereka juga berhenti dan melihat ke arah pintu. Sekelompok pria muda yang sedang asik bermesraan dengan gadis-gadis dalam pelukan mereka juga melepaskan pelukan mereka saat itu juga, dan masing-masing mereka berdiri untuk mengikuti Yuan Wukai saat mereka melihat Leon di pintu. Beberapa pria bahkan merasakan detak jantung mereka bertambah cepat, dan secara mengejutkan mereka merasa sedikit gugup. Itu hanya karena mereka sudah mengetahui bahwa orang yang ada di pintu itu adalah Leon, guru dari tuan muda mereka, Yuan Wukai, dan yang juga pernah menjadi iblis kecil Rongdu yang sebenarnya. Yuan Wukai, yang berada di barisan depan dari kelompok itu, langsung berlari ke arah Leon dengan wajah senang sambil berseru, "Guru!" Tidak hanya dia, kenalan lama Leon yaitu Luo Jindao juga berlari mengikuti dan dengan hormat menyapa Leon. Selain Luo Jindao, Leon tidak mengenali orang yang lainnya. Yuan Wukai memperkenalkan mereka satu persatu kepada Leon, dan masing-masing dari mereka dengan wajah penuh hormat ikut menyapa Leon dengan sebutan guru. Leon hanya tersenyum dan menyapa semua orang. Melihat sikap Leon yang begitu baik, beberapa pria yang belum pernah bertemu dengan Leon pun merasa bingung. Rumor mengatakan bahwa tuan muda ini memiliki kepribadian yang mendominasi dan tidak pernah memandang siapapun di matanya. Kenapa dia tampak begitu baik hari ini?
Setelah memperkenalkan kerumunan orang itu kepada Leon, Yuan Wukai dengan hormat mengundang Leon untuk duduk di kursi paling tengah. "Guru, kau duduklah dulu. Wanita cantiknya akan segera datang. Aku sudah memberikan ultimatum kepada pemilik klub ini. Kalau Dewi kecantikan klub ini tidak datang malam ini, restoran ini pasti akan ditutup." Leon memandang Yuan Wukai dan Luo Jindao, lalu dia tertawa dan berkata, "Dengan adanya kalian berdua di sini, mana mungkin pemilik klub ini tidak memberimu wajah?" Karena sebelumnya Leon, Yuan Wukai, dan Luo Jindao sudah sering keluar bersama-sama dan sudah lama menjadi teman dekat, mereka pun bisa berbicara dengan lepas. Salah satu dari mereka memiliki ayah yang adalah kepala Departemen Kepolisian Kota Rongdu, dan yang lainnya adalah orang nomor 1 di dunia bawah tanah Rongdu saat ini. Kedua pemuda itu bercampur menjadi satu. Leon benar-benar sedikit penasaran dengan penyatuan seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki akses ke Dewi Kecantikan Klub? Yuan Wukai menjawab, "Hei, jangan katakan itu. Bos klub ini tentu saja tidak berani menyinggung perasaan kami. Tapi masalahnya, klub ini baru dibuka belum lama ini, dan bahkan bosnya pun mengandalkan wanita itu untuk membuat bisnis ini menjadi ramai." Leon menjadi tertarik. Benarkah seorang wanita saja bisa memiliki kemampuan yang begitu hebat? Yuan Wukai tersenyum misterius. "Kau akan tahu nanti." Kemudian dia melambaikan tangannya ke arah para penari untuk memberi isyarat agar mereka pergi. Tidak lama setelah para penari itu pergi, pintu ruangan itu sekali lagi didorong terbuka dan sesosok tubuh yang indah masuk dari ambang pintu. Aroma yang mempesona langsung tercium. Aroma yang mempesona langsung tercium di seluruh ruangan. Seluruh ruangan itu tampak sedikit tenang dalam sekejap, dan Leon bahkan bisa mendengar suara beberapa orang yang diam-diam menelan air liur mereka. Leon sedikit penasaran, wanita seperti apa yang bisa membuat orang-orang ini menjadi begitu takjub. Bab 562. Saat siluet itu keluar dari bayang-bayang, Leon akhirnya bisa melihat wajah wanita itu secara utuh. Rok panjang berwarna hitam muda menempel erat di tubuhnya, dan dengan sempurna menguraikan lekuk tubuhnya yang bergerak. Pinggangnya sangat tipis, dan kakinya sangat panjang. Dengan sepasang sepatu hak tinggi di bawah kakinya, tingginya tampak seperti 1,80 meter. Dia memiliki rambut yang seperti awan gelap. Sebagian melingkar di kepalanya dan seutas rambut jatuh di sisi kiri untuk menutupi sebagian kecil wajahnya. Wajahnya terlihat sangat indah. Bahkan menurut Leon pun, ini adalah kecantikan kelas 1. Tidak heran orang-orang ini begitu terpesona. Ternyata wanita ini memang benar-benar memiliki kecantikan yang luar biasa. Tentu saja, Leon tidak memiliki banyak perasaan di dalam hatinya. Wanita ini memang cantik, tetapi Leon merasa wanita ini seperti cangkang yang telah dikosongkan jiwanya. Meskipun penampilannya bisa dibandingkan dengan warna-warna menakjubkan Qin Lanyue dan Yurin, tapi wanita ini sama sekali tidak memiliki aura istimewa seperti yang dimiliki oleh keduanya. Pada saat ini, wanita itu memasang ekspresi seperti Qin Lanyue dan terlihat acuh tak acuh. Bahkan ketika dia melihat sosok-sosok seperti Yuan Wukai, Luo Jindao, matanya dipenuhi dengan ekspresi meremehkan. Leon langsung merasa sedikit geli. Qin Lanyue memiliki temperamen dingin dan sombong. Itu karena statusnya memang bukan rendahan. Sementara wanita ini, dia hanya penghibur di klub malam. Untuk apa dia berpura-pura terlihat angkuh? Leon tidak mengerti apa yang membuat Yuan Wukai menyukai wanita ini. Yuan Wukai
menyapukan pandangannya kepada wanita itu dan kemudian dia menunjuk ke arah Leon dengan satu jarinya sambil berkata, "Kemarilah, duduklah di sana dan temani tuanku malam ini. Tapi ingat, jangan pernah merusak kesenangan tuanku." Namun pada saat ini Leon langsung berbicara, "Tidak perlu, biarkan saja dia menemanimu kalau kau mau." Leon tidak terlalu tertarik pada wanita seperti ini. Alhasil, kalimat ini membuat wanita itu sedikit mengernyitkan keningnya, seolah dia tidak senang karena Leon berinisiatif menyerahkan dirinya pada orang lain. Tentu saja Yuan Wukai tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan cepat dia berkata, "Baiklah, kalau begitu kau bisa kemari dan duduk di sini." Keluarga Yuan dan keluarga Wood memiliki hubungan yang begitu baik. Jadi tentu saja Yuan Wukai tahu kalau Leon tidak pernah kekurangan wanita cantik. Selain itu, bahkan wanita seperti Qin Lanyue pun telah menjadi orang kepercayaan Leon. Jadi mana mungkin wanita dengan pemerah pipi dan bedak vulgar semacam ini akan dilihat oleh Leon. Namun, karena dia yang mengajak Leon keluar, bagaimanapun juga dia harus bersikap sopan dan harus memberikan kesempatan pertama kepada Leon. Pada saat yang sama, Yuan Wukai telah menarik wanita itu ke sisinya. Tapi mungkin tarikannya itu terlalu kuat, sehingga wanita itu sekali lagi mengerutkan keningnya kembali. Sambil memegang seorang wanita cantik, Yuan Wukai yang dalam suasana hati yang baik kemudian berkata kepada Leon, "Tuan, haruskah aku mencarikanmu wanita yang lain?" Leon tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Aku hanya datang untuk bertemu dengan kalian." Ini bukan karena Leon sombong, tapi memang dia hanya memiliki sedikit ketertarikan pada wanita-wanita seperti wanita itu. Yuan Wukai tahu karakter Leon, jadi dia tidak banyak bicara lagi, dan dia pun mengambil gelasnya lalu mulai bersulang. "Baiklah kalau begitu. Tuan, aku akan bersulang untukmu." Yang lainnya juga mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Masing-masing mereka memiliki wajah penuh hormat. Kecuali wanita yang ada di samping Yuan Wukai. Tatapannya masih terlihat dingin, seolah-olah dia masih tidak puas dengan Leon karena sudah mendorongnya keluar. Leon secara alami tidak peduli dengan apa yang ada di dalam pikiran wanita itu. Dia bersikap cuek dan benar-benar tidak mempedulikan wanita itu. Saat Leon dan Luo Jindao sedang mengobrol, Yuan Wukai selalu mencoba mencari cara untuk merangkul wanita itu. Tetapi setiap kali tangan Yuan Wukai berada di bahunya, wanita itu akan langsung mendorong tangan Yuan Wukai. Sepertinya Yuan Wukai benar-benar menyukai wanita ini. Jadi secara mengejutkan dia juga tidak marah ketika mendapatkan perlakuan seperti itu. Setelah minum selama kurang dari setengah jam, wanita itu pun mengatakan kalau dia merasa tidak nyaman dan ingin kembali beristirahat. Meskipun Yuan Wukai sangat dingin mempertahankan wanita itu di sisinya, tetapi ketika dia melihat wajah wanita itu yang sedikit pucat, dia pun mengangguk setuju. Wanita itu tidak menyapa yang lainnya. Dia hanya menyapukan pandangannya sekilas ke arah Leon dan meninggalkan ruangan itu seolah-olah dia melarikan diri. Melihat Yuan Wukai masih memiliki senyum konyol di wajahnya setelah wanita itu pergi, Leon bertanya dengan sedikit heran, "Kau tidak benar-benar menyukai wanita itu, bukan?" Yuan Wukai menjawab, "Ya, aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku melihatnya, rasanya seperti melihat ibuku." Leon tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia melihat ke arah Luo Jindao dan yang lainnya. Tetapi mereka semua terlihat seperti biasa. Tampaknya mereka sudah mengerti akan hal ini. Leon bertanya lagi, "Kalau begitu, kau tidak marah saat melihatnya minum dengan pria lain?" Yuan Wukai menggelengkan kepalanya. "Tentu saja aku tidak marah. Bos klub ini memberitahuku kalau dia masih pemula dan tidak pernah diperkenalkan kepada banyak orang. Paling-paling dia hanya masuk ke dalam ruangan untuk minum beberapa gelas,
dengan orang-orang dan kemudian pergi. Dia tidak pernah akrab dengan orang-orang. Leon bertanya, "Kau percaya hal itu?" Yuan Wukai menjawab dengan wajah yang penuh kerinduan. "Tentu saja aku percaya. Pikirkanlah, dia tidak mungkin tidak tahu tentang identitasku. Tapi ketika aku mencarinya untuk menemaniku minum, dia mendorongku pergi. Apalagi orang lain. Wanita seperti itu tidak pantas dimiliki oleh sembarang orang." Leon diam-diam menghela nafas panjang. Sepertinya Yuan Wukai benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Tentu saja itu adalah taktik yang jelas dari seorang wanita. Mereka hanya berpura-pura jual mahal. Bagaimana mungkin Yuan Wukai yang telah bermain dengan banyak wanita selama beberapa tahun ini tidak bisa menyadarinya? Melihat wajah Yuan Wukai yang penuh dengan kerinduan, Leon benar-benar tidak tega untuk mengejeknya. Tepat pada saat ini, seorang anak buah Yuan Wukai yang tadi keluar untuk menjawab telepon dengan tergesa-gesa masuk kembali dan berkata, "Tuan Muda Yuan." Melihat anak buahnya seperti kebingungan, Yuan Wukai merasa sangat tidak puas dan mendengus. "Ada apa? Kenapa kau kebingungan seperti itu?" Mendengar suara dingin Yuan Wukai, pria yang kebingungan itu bahkan menjadi lebih panik dan berkata, Aku melihat kakak ipar memasuki ruangan aula agung." Ekspresi kerinduan di wajah Yuan Wukai langsung menghilang tanpa jejak. "Apa katamu?" Orang-orang ini sering datang ke sini bersamanya untuk menghabiskan uang. Tentu saja mereka tahu kalau Yuan Wukai mencintai wanita tadi. Secara pribadi, Yuan Wukai bahkan membiarkan mereka memanggil wanita tadi sebagai kakak ipar. Tadi wanita itu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sedang tidak enak badan dan harus kembali untuk beristirahat. Tetapi ternyata wanita itu masuk ke ruangan pribadi lain. Anak buah Yuan Wukai tergagap lagi. Dan Liu Dongming tampaknya juga ada di dalam ruangan itu. Yuan Wukai mengumpat, "Kurang ajar." Kemudian dia bangkit dan bergegas keluar. Melihat ledakan kemarahan Yuan Wukai, Leon terkejut dan bertanya pada Luo Jindao yang ada di sebelahnya, "Siapa Liu Dongming?" Luo Jindao menjawab sambil tersenyum pahit, "Dia adalah putra dari wali kota baru Rongdu yang bernama Liu He." Yuan Wukai dan Liu Dongming yang memperebutkan seorang wanita tidak lagi dianggap sebagai berita di Rongdu. Begitu mendengar identitas pihak lain, Leon yang khawatir Yuan Wukai akan terluka langsung bangkit dan berkata, "Ayo, kita pergi dan melihatnya." Bab 563. Di dalam ruangan VIP, Liu Dongming, putra dari pemimpin baru kota Rongdu, sedang duduk di kursi utama sofa. Di sisi kiri dan kanannya ada dua orang pria yang seumuran dengannya. Seorang bernama Zhou Tao, ayahnya adalah kepala Biro Perlindungan Lingkungan Kota Rongdu, dan yang lainnya bernama Yang Su, ayahnya adalah kepala Biro Perdagangan dan Industri. Kedua pria itu duduk di samping dua wanita dengan penampilan yang cantik. Tetapi mata kedua pria itu dari waktu ke waktu selalu ke arah Liu Dongming. Mereka menatap Liu Dongming dengan tatapan mata iri hati dan penuh nafsu. Mereka iri hati kepada Liu Dongming, sementara tatapan penuh nafsu itu tertuju kepada wanita cantik yang tadi baru saja keluar dari ruangan Yuan Wukai. Wanita cantik itu bernama Fox Meir. Wajah Fox Meir tidak lagi terlihat acuh tak acuh seperti ketika tadi dia menemani Yuan Wukai, melainkan terlihat sangat antusias dan gembira. Pada saat ini dia setengah berbaring di tubuh Liu Dongming. Dengan gembira dia menemani Liu Dongming minum sambil bercerita. Bibirnya yang kemerahan sampai ke telinga Liu Dongming ketika dia membisikkan sesuatu, dan Liu Dongming tampak terkekeh mendengar bisikannya. Ketika mendengar Fox Meir menceritakan kisah memalukan Yuan Wukai, Liu Dongming tertawa terbahak-bahak.
Pria bernama Yuan Wukai itu sepertinya cukup lucu. Foxmeyer memasang ekspresi jijik dan sambil menatap lurus ke arah Liu Dongming dia berkata, "Dia tidak lucu sama sekali. Bayangkan, pria seperti itu masih ingin jatuh cinta kepadaku. Bukankah itu sangat tidak tahu diri? Dan yang lebih menjijikkan lagi adalah, Tuan, dari Yuan Wukai itu, dia bersikap seolah tidak peduli. Padahal sepanjang waktu matanya selalu menatap ke arahku dan terlihat jelas sangat menginginkan diriku. Aku paling benci melihat pria munafik seperti itu." Liu Dongming terkejut dan bertanya, "Tuan dari Yuan Wukai?" Foxmeyer mengangguk dan berbicara, "Iya, sepertinya dia berasal dari keluarga yang cukup besar. Dia adalah seseorang dari keluarga Wood." Liu Dongming mencibir, "Keluarga Wood bukanlah apa-apa. Di mata ayahku, keluarga itu hanyalah kelompok pengusaha level rendah." Foxmeyer memasang senyum menawan di wajahnya dan berkata, "Benarkah? Berarti aku tidak salah mengambil keputusan untuk menyukai pria yang lugas seperti Tuan Muda Liu." Liu Dongming tertawa terbahak-bahak sambil melingkarkan tangannya ke tubuh Foxmeyer. "Baguslah kalau kau tahu. Baiklah, tugasmu hari ini bukan untuk menemaniku. Ada orang penting yang akan datang sebentar lagi, dan kau harus membantuku menghiburnya nanti." Foxmeyer berbalik ke arah Liu Dongming dengan wajah sedih dan berkata, "Tuan Muda Liu, apakah kau sudah tidak menyukaiku lagi? Kenapa kau malah menyuruhku menghibur orang lain?" Liu Dongming tertawa ringan. "Bodoh, kau adalah kesayanganku. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Hanya saja, ayah Tuan Muda itu adalah orang penting di provinsi ini. Jadi dia tidak bisa diabaikan. Selama kau bisa membuatnya bahagia, aku akan mengirimimu Maserati." Foxmeyer bertanya dengan gembira, "Benarkah?" Liu Dongming dengan cepat menjawab, "Tentu saja." Foxmeyer mengeluarkan senyum menggodanya dan sambil mengedipkan mata, dia berkata, "Tuan Muda Liu, kau memang sangat baik." Liu Dongming tertawa terbahak-bahak dan langsung memeluk Foxmeyer. "Itu suatu keharusan." Tepat pada saat ini, pintu ruangan itu didorong dengan keras dan langsung terbuka. Yuan Wukai yang wajahnya dipenuhi dengan amarah bergegas masuk ke dalamnya. Sekilas, dia melihat pemandangan yang memalukan itu. Api kemarahannya yang sudah seperti gunung berapi langsung meletus. Di dalam pikirannya, dia melihat gambaran Foxmeyer yang terlihat seperti pelacur yang meringkuk di pelukan Liu Dongming. Melihat keduanya yang berpelukan mesra, mata Yuan Wukai seketika itu juga menjadi merah. Dengan gigi yang terkatup, Yuan Wukai melontarkan sebuah pertanyaan. "Foxmeyer, bukankah tadi kau mengatakan kalau kau merasa tidak enak badan dan ingin beristirahat?" Tinju Yuan Wukai mengepal begitu erat sehingga jari-jarinya hampir terjepit di dalam dagingnya. Ekspresi wajah Foxmeyer langsung berubah. Bagaimanapun juga, ayah Yuan Wukai adalah seseorang yang memiliki posisi penting. Sementara Foxmeyer sendiri hanyalah seorang wanita penghibur. Tentu saja dia tidak berani menyinggung perasaan seorang anak laki-laki seperti Yuan Wukai. Tetapi setelah dia merasakan tangan Liu Dongming yang melingkari pinggangnya yang kurus itu, dia langsung tahu bahwa dia sudah tidak punya pilihan lain hari ini. Ayah Yuan Wukai adalah kandidat yang paling menjanjikan untuk menjadi wali kota yang baru di kota Rongdu. Tetapi ayah Liu Dongming adalah seorang wali kota saat ini. Keluarga Yuan Wukai dan keluarga Liu Dongming sama seperti api dan air. Pada saat ini, kalau dia masih berpikir bahwa tidak ada pihak yang tersinggung, itu jelas tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Foxmeyer langsung mencibir. "Benar, setiap kali aku melihat penampilan munafikmu, aku langsung merasa tidak enak badan." Yuan Wukai menatap Foxmeyer dengan wajah terkejut. "Kau bilang aku munafik?" Foxmeyer menjawab sambil mencibir.
Semua orang yang datang ke tempat semacam ini pasti bertujuan untuk mencari kesenangan. Tapi kau masih berani berbicara kepadaku bahwa kau sungguh-sungguh menyukaiku? Kalau kata-kata munafik semacam itu saja kau bisa ucapkan, lalu apakah itu masih belum bisa disebutkan sebagai kemunafikan? Karena dia sudah membuat Yuan Wukai tersinggung, Foxmeyer pun sudah tidak peduli lagi. Bagaimanapun juga, dia percaya bahwa kata-katanya ini pasti akan bisa memuaskan Liu Dongming. Ayah Yuan Wukai memang menjanjikan, tetapi kalau dibandingkan dengan ayah Liu Dongming, levelnya masih setengah di bawah ayah Liu Dongming. Apalagi Liu Dongming juga ingin memperkenalkan dirinya pada orang terkenal dari provinsi ini. Mendengar Foxmeyer mengucapkan kalimat seperti itu, tubuh Yuan Wukai yang marah semakin bergetar. Selama ini dia dengan tulus menyukai Foxmeyer, dan dia juga selalu beranggapan kalau Foxmeyer adalah wanita baik-baik, bukan wanita penghibur. Tetapi siapa yang akan menyangka kalau sikap tulusnya itu justru diartikan sebagai kemunafikan oleh Foxmeyer. Untuk sesaat, seluruh urat tubuh Yuan Wukai menegang. Badannya berdiri tegak, ekspresi wajahnya terlihat garang, dan tinjunya terkepal dengan erat. Melihat aura Yuan Wukai yang mengerikan itu, Liu Dongming pun menarik Foxmeyer ke belakangnya dan mencibir. Yuan Wukai, apa yang akan kau lakukan? Apakah kau yakin memiliki keberanian untuk bergerak di sini? Dari segi identitas, ayah Liu Dongming lebih tinggi daripada ayah Yuan Wukai. Dari segi kemampuan pribadi, Liu Dongming sudah belajar karate sejak kecil, dan sekarang dia sudah berada di level sabuk hitam tingkat ke-9. Jangankan hanya seorang Yuan Wukai, bahkan kalaupun pada saat ini ada 3 atau 5 Yuan Wukai, dia tidak akan menaruhnya di matanya. Melihat Liu Dongming berdiri di depannya, Yuan Wukai pada akhirnya menjadi sedikit tenang dan bertanya, "Apakah kau yang menyuruhnya untuk datang?" Liu Dongming mencibir, "Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya?" Kemarahan di hati Yuan Wukai benar-benar meledak saat ini. "Aku akan mencabik-cabikmu menjadi berkeping-keping." Menurut Yuan Wukai, Foxmeyer hanyalah seorang wanita yang lemah. Kalau bukan karena Liu Dongming yang menindasnya dengan statusnya, bagaimana mungkin Foxmeyer berani mengatakan kata-kata seperti tadi kepada dirinya? Sudah jelas kalau Liu Dongming lah yang dengan sengaja menyuruh Foxmeyer mengatakan kalimat itu. Yuan Wukai yang marah langsung bergegas menuju Liu Dongming. Akibatnya, bahkan sebelum dia bisa mendekati Liu Dongming, punggungnya sudah langsung ditendang oleh Liu Dongming dan seluruh tubuhnya terbang ke belakang dan jatuh ke lantai. Liu Dongming mencibir, "Yuan Wukai, apakah orang yang tidak berguna sepertimu sungguh-sungguh ingin melawanku?" Saat kata-kata itu selesai diucapkan, pintu ruangan itu kembali didorong terbuka dan Leon, Luo Jindao, serta yang lainnya berjalan masuk. Bab 564. Melihat Yuan Wukai yang tergeletak di lantai, Luo Jindao buru-buru maju dan membantu Yuan Wukai berdiri. Alis Leon sedikit berkerut. "Apa yang terjadi?" Yuan Wukai berkata, "Tuan, si sampah itu memaksa Foxmeyer." Yuan Wukai hendak menjelaskan apa yang terjadi, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah disela oleh Liu Dongming. "Memaksa? Foxmeyer, apakah aku memaksamu?" Foxmeyer buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak, itu semua atas kemauanku sendiri." Wajah Yuan Wukai berubah lagi, tapi dia masih tidak bisa mempercayai kata-kata Foxmeyer. Liu Dongming tertawa terbahak-bahak. "Yuan Wukai, apa kau dengar itu? Foxmeyer melakukannya secara sukarela. Jadi cepat bawa gengmu ini pergi dari sini." Senyuman di wajah Liu Dongming dipenuhi dengan sarkasme. Yuan Wukai kembali merasa sangat marah sehingga nadinya berkobar
dan dia ingin maju untuk bertarung dengan Liu Dongming. Tetapi dia sudah langsung ditarik kembali oleh Luo Jindao. Liu Dongming mencibir sekali lagi. Kenapa? Apakah kau masih ingin melawanku? Kau adalah putra dari orang nomor 1 di Departemen Kepolisian, tapi kau malah mengakui putra seorang pengusaha sebagai tuanmu? Kau hanya mempermalukan wajah ayahmu. Apa yang bisa dilakukan orang tidak berguna sepertimu untuk bertarung denganku? Yuan Wukai membeku. Liu Dongming bukan hanya mengejek dirinya sendiri, tetapi juga mengejek tuannya sendiri. Kelopak mata Luo Jindao juga melonjak. Orang ini, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah dia tidak pernah mengetahui tentang perbuatan mulia Leon di Rongdu? Alis Leon bahkan lebih berkerut lagi. Melihat penampilan cemberut Leon, Liu Dongming yang sama sekali tidak menatap Leon kembali mencibir. Namamu Leon bukan? Aku tahu kau adalah tuan muda dari keluarga Wood. Kenapa? Apakah kau ingin membela murid-muridmu itu? Yang lain mungkin akan merasa takut padamu. Tetapi aku tidak takut padamu. Orang sepertimu hanya bisa mengandalkan uang keluargamu yang sedikit itu untuk memamerkan diri. Kalau kau memang mempunyai nyali, kau bisa datang ke sini untuk mencoba kemampuanmu. Mendengar kata-kata sombong yang ekstrim dari Liu Dongming ini, Leon hanya mencibir. Kemudian segera setelah itu, dia langsung berjalan di depan Liu Dongming dan berkata sambil tersenyum, "Ini kan yang kau maksud?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, Leon langsung menampar Liu Dongming. Kelopak mata Liu Dongming melonjak, seolah-olah dia tidak menyangka kalau Leon benar-benar berani bergerak. Dia hendak mengangkat tangannya untuk menahan tamparan itu dan melancarkan serangan balik, tetapi sayangnya tamparan itu datang begitu cepat, sehingga ketika dia baru saja mengangkat tangannya setengah, seluruh tubuhnya sudah tersentak dan jatuh dengan keras ke samping. Untuk sesaat, ekspresi wajah Zhao Tao dan Yang Su yang berada di samping penuh dengan keterkejutan. Mereka sudah mendengar kalau putra bungsu keluarga Wood ini mendominasi dan sombong. Tetapi hari ini mereka melihatnya sendiri dengan mata kepala mereka. Bahkan Foxmere juga berwajah ketakutan. Apakah anak ini gila? Keluarganya hanyalah keluarga bisnis. Tapi apa yang sudah dilakukannya terhadap putra wali kota? Namun, Leon bahkan tidak memperhatikan keheranan beberapa orang dan langsung berkata ke arah Foxmere yang berada di dekatnya. Dan kau? Aku tidak peduli apakah kau dipaksa atau sukarela. Tapi malam ini, kau harus menemani Yuan Wukai. Kalau sampai sedikit saja dia merasa tidak puas, aku jamin kau akan merasa menyesal datang ke dunia ini. Foxmere sangat ketakutan, sehingga wajahnya menjadi pucat. Tetapi dia tetap mengumpulkan keberaniannya untuk mendesis. Kau gila! Tuan muda Liu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia pun berbalik dan berlari untuk membantu Liu Dongming. Liu Dongming merasa kalau wajahnya seolah terbakar. Dia sedikit linglung, dan baru pada saat ini dia kembali ke akal sehatnya. Sambil berdiri di bawah bantuan Foxmere, dia menunjuk ke arah Leon dan meraung, "Hei, kau sudah tamat. Bukan hanya kau yang sudah tamat, tapi keluarga Woodmu juga sudah selesai. Zhao Tao, kembalilah dan beritahu ayahmu kalau dia harus dengan kejam memeriksa masalah perlindungan lingkungan keluarga Wood. Dan kau, Yang Su, beritahu ayahmu untuk menyelidiki secara menyeluruh semua akun rekening keluarga Wood. Aku tidak percaya kalau bisnis mereka tidak memiliki satupun masalah." Zhao Tao dan Yang Su yang berada di samping langsung menganggukkan kepala mereka dengan bersemangat. Mereka berjanji untuk memberitahu ayah mereka tentang masalah ini segera setelah mereka kembali. Leon kembali mencibir, "Wah, sepertinya kau benar-benar ingin melihat peti matimu." Tanpa mempedulikan Zhao Tao dan Yang Su yang tadi menganggukkan kepala mereka berulang kali, dia maju dan menendang perut Liu Dongming sekali lagi hingga membuat Liu Dongming terbang keluar. Liu Dongming benar-benar terperanjat. Orang ini benar-benar berani bertindak sejauh ini. Kemudian Leon menunjuk ke arah Yang Su dan Zhao Tao sambil berkata, "Dan kalian, karena kalian bertekad untuk bergabung dengannya,
maka tentu saja kalian harus menemaninya." Setelah itu dia pun tersenyum penuh makna ke arah Luo Jindao dan yang lainnya. Sejak tadi Yuan Wukai telah mencoba bersabar dan menahan amarahnya. Namun ketika dia melihat senyum penuh makna dari Leon, dia sudah tidak lagi berpikir untuk bersikap sopan. Dia langsung bergegas ke arah Liu Dongming dan meninju serta menendangnya. Luo Jindao juga mengeluarkan tawa dingin. Dia mengikuti dan bergegas menarik Zhou Tao, putra Direktur Biro Perlindungan Lingkungan, ke samping dan menamparnya dengan keras untuk sementara waktu. Sejujurnya, kalau Leon tidak ada di sini, dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menumpangkan tangannya pada putra seorang pejabat tinggi. Tetapi dengan adanya Leon yang mendukungnya, dia benar-benar tidak peduli sama sekali. Melihat Yuan Wukai dan Luo Jindao meninju dengan begitu riang, meskipun yang lainnya merasa sedikit ketakutan di dalam hati mereka, tetapi kali ini adalah saat yang genting bagi tim mereka. Jadi setelah memikirkannya, mereka juga bergegas maju. Untuk sesaat, ruangan besar itu dipenuhi dengan jeritan menyedihkan. Sementara itu, pikiran Foxmeyer langsung kacau. Dia sama sekali tidak menyangka kalau di bawah instruksi remaja seperti Leon akan bisa memicu kekacauan seperti ini. Liu Dongming yang telah dipukuli sampai babak belur bahkan berteriak keras, "Panggil polisi! Cepat panggil polisi!" Mendengar Liu Dongming bahkan mengucapkan kalimat seperti itu, Yuan Wukai kembali berkata, "Panggil polisi katamu? Liu Dongming, apakah kau bodoh atau idiot? Apa kau lupa apa yang menjadi tanggung jawab orang tuaku?" Liu Dongming tertegun, dan barulah kemudian dia teringat kalau ayah Yuan Wukai bertanggung jawab atas semua petugas polisi di kota Rongdu. Tepat pada saat ini, pintu ruangan didorong terbuka dan pemilik klub secara pribadi menemani seorang pemuda untuk masuk. Setelah melihat pemandangan yang berantakan, pemilik klub dan pria itu sedikit terguncang. Ada apa ini? Di sisi lain, ketika Liu Dongming melihat pemuda yang ada di samping pemilik klub itu, dia merasa seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. Dengan berguling dan merangkak, dia bergegas ke depan pria itu. Melihat wajah Liu Dongming yang memar dan bengkak, pria itu berkata dengan ekspresi terkejut, "Dongming, apa yang terjadi di sini?" Dengan berlinang air mata, Liu Dongming pun berkata, "Tuan Muda Dou, kau datang tepat pada waktunya. Untuk menghiburmu, aku sudah menyuruh bos klub ini menugaskan Foxmeyer di sini untuk menemanimu. Namun Yuan Wukai si sampah itu bahkan ingin merebut Foxmeyer. Aku menolak untuk membiarkannya, tapi karena orang itu memiliki lebih banyak anggota, maka mereka menghajar kami dengan berani." Pria itu berkata, "Yuan Wukai?" Liu Dongming menjawab, "Benar, anak itu bernama Yuan Wukai. Dia adalah putra dari kepala departemen kepolisian kota." Setelah itu Liu Dongming menunjuk ke arah Yuan Wukai sambil tertawa dan dengan dingin berkata, "Hei, Yuan Wukai, pria ini adalah Dou Qian. Aku memanggil Foxmeyer sebelumnya untuk menemani Tuan Muda Dou ini. Kau tidak tahu apa yang baik dan buruk, dan kau juga berani merebut wanita Tuan Muda Dou. Apa yang kulakukan tadi adalah untuk menjamu Tuan Muda Dou. Ayah Tuan Muda Dou adalah ketua dari Departemen Kepolisian Provinsi, sementara ayahmu hanyalah ketua dari Departemen Kepolisian Kota. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa dibandingkan?" Bab 565. Ekspresi wajah Yuan Wukai dan yang lainnya langsung berubah. Dou Qian adalah putra dari ketua Departemen Kepolisian Provinsi, termasuk Luo Jindao. Semua yang hadir secara naluriah melirik Yuan Wukai dengan kekhawatiran di mata mereka. Orang tua Dou Qian adalah atasan dari orang tua Yuan Wukai. Kekuatan orang tua Dou Qian sudah cukup untuk langsung memberhentikan orang tua Yuan Wukai. Jadi, orang yang diundang Liu Dongming sebenarnya adalah orang yang berstatus tinggi. Di sisi lain, Dou Qian juga agak tidak bisa berkata-kata. Ketika dia melihat sosok Foxmeyer, sepasang matanya langsung menjadi cerah. Wanita ini terlihat sangat menawan. Liu Dongming ini benar-benar ingin memanjakan dirinya dengan sangat baik.
Pada saat ini dia juga terlalu malas untuk membuka mulut dan mengatakan apa-apa lagi. Melihat mata Do Qian yang bersemangat, sudut mulut Liu Dongming tersenyum. Wanita yang dia persiapkan untuk Do Qian ini benar-benar berhasil membuat hati Do Qian berdebar-debar. Dia pun mengambil kesempatan untuk memanas-manasi lagi. Tuan Muda Dou, orang ini bukan hanya ingin merebut Foxmere, tapi dia juga membuat lingkungan kami kehilangan muka. Do Qian bertanya, bagaimana lingkungan kalian bisa kehilangan muka? Mulut Do Qian memang menjawab, tetapi tatapannya tidak sedikit pun berpaling dari Foxmere. Liu Dongming mengambil kesempatan ini dengan melanjutkan berkata, orang tuanya adalah ketua dari Departemen Kepolisian kota kami, tetapi sebagai hasilnya, dia justru menyembah anak pengusaha rendahan sebagai gurunya. Apakah menurutmu itu tidak memalukan? Itu sangat konyol, bukan? Do Qian membeku. Anak pengusaha? Foxmere bisa membaca gerakan mata Liu Dongming. Jadi dia buru-buru mengambil kesempatan ini. Dengan satu tangannya yang memegang lengan Do Qian. Lengan yang satunya lagi menunjuk ke arah Leon yang berdiri dalam bayang-bayang sambil berkata, benar Tuan Muda Dou, orang itu adalah tuan dari Yuan Wukai dan barusan juga mengancamku dan memaksaku untuk menemani Yuan Wukai. Kalau aku tidak berhasil membuat Yuan Wukai merasa puas, maka dia akan membuatku merasa menyesal datang ke dunia ini, katanya. Ekspresi wajahnya sama sedihnya dengan yang lain, tapi matanya terlihat penuh kebencian saat menatap Leon. Sebagai dewi di klub ini, kapan dia pernah diancam oleh orang seperti ini? Bahkan orang-orang besar itu, termasuk orang-orang seperti Liu Dongming, bukankah mereka semua memanjakannya? Sekarang di sini ada putra dari ketua Departemen Kepolisian Provinsi. Foxmere ingin melihat apakah Leon masih bisa bersikap sombong. Do Qian memperhatikan Leon dengan seksama dan bertanya dengan ekspresi terkejut. Tuan? Liu Dongming bahkan tidak menyadari perubahan dari ekspresi wajah Do Qian. Dia mengira Do Qian sedang mengejek Leon karena tidak memiliki kultivasi untuk menjadi Dia mengira Do Qian sedang mengejek Leon karena tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuan Yuan Wukai. Dia tertawa dan berkata, benar, anak itu adalah tuan dari Yuan Wukai. Sedetik kemudian, Do Qian bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengangkat tangannya untuk menampar wajah Liu Dongming. Seluruh tubuh Liu Dongming menjadi sedikit linglung. Foxmere juga terkejut dan berseru, Tuan Muda Dou? Do Qian yang sebelumnya sangat menyukai Foxmere, bahkan mendorong Foxmere dengan satu tangan hingga Foxmere jatuh terduduk sambil berkata, minggir kau. Liu Dongming tercengang. Zhou Tao dan Yang Su terlebih lagi. Mereka melihat semua ini dengan wajah tercengang. Apa yang sedang terjadi di sini? Bukankah sebelumnya semuanya baik-baik saja? Kenapa sikap Do Qian tiba-tiba berbalik 180 derajat? Dengan marah Do Qian berkata, Liu Dongming, kau benar-benar harus membuka matamu untuk melihat dengan jelas. Beraninya kau mengatakan kalau tuanku itu rendahan. Dengan identitasmu, kau bahkan tidak layak untuk menyemir sepatu tuanku. Do Qian melayangkan satu tendangan lagi ke tubuh Liu Dongming. Lalu kemudian dia buru-buru berlari ke depan Leon dan dengan sangat hormat berkata kepada Leon, Tuan, kenapa kau bisa ada di sini? Melihat Do Qian benar-benar memanggil Leon dengan sebutan Tuan dan matanya dipenuhi dengan kekaguman, pikiran Liu Dongming menjadi kosong. Apa yang sedang terjadi? Keluarga Wood hanyalah keluarga pengusaha. Meskipun keluarga Wood itu kaya, tetapi di tanah Long Teng ini, bahkan pengusaha terkaya pun hanya dianggap sebagai pedagang. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seseorang yang ada di dalam sistem pemerintahan? Selama ayah Liu Dongming bersedia, dia bisa dengan santai menyuruh orang-orang yang ada di bawahnya untuk memeriksa lebih lanjut tentang industri keluarga Wood. Itu sudah cukup untuk membuat Leon kesulitan mengambil langkah. Yuan Wukai yang idiot itu mungkin saja memuja Leon sebagai tuan. Tapi bagaimana mungkin putra dari seorang ketua Departemen Kepolisian Provinsi memanggil orang itu sebagai tuannya? Apakah pada saat ini
Pengaruh orang-orang kaya sudah sangat kuat. Dua anak buah Liu Dongming, yaitu Zhou Tao dan Yang Su, juga melihat semua ini dengan ketakutan. Barusan mereka dipukuli, dan luka keduanya bisa dikatakan tidak ringan. Mereka mengandalkan Dou Qian untuk mendapatkan keadilan bagi mereka. Tapi hasilnya, ternyata Dou Qian pun sama dengan Yuan Wukai. Mereka menggunakan panggilan yang sama, yaitu Tuan, untuk remaja itu. Leon memang dikenal sebagai iblis kecil Rongdu. Tetapi meskipun seperti itu, bagaimana mungkin seorang tuan muda Dou juga memberikan Leon penghormatan yang sama? Sikap Dou Qian tidak hanya hormat, itu adalah kekaguman. Leon memutar matanya dan menjawab pertanyaan Dou Qian sebelumnya. Aku berasal dari Long Rongdu, jadi tentu saja tidak mengherankan kalau aku berada di sini. Dou Qian mengerutkan keningnya dan kemudian dia berkata sambil tertawa. Hahaha, benar, itu benar. Akulah yang salah bertanya. Leon melirik Liu Dongming yang jatuh di lantai dan dengan dingin mendengus. Si bodoh itu tidak salah bicara. Wukai memang memanggilku tuan. Menurut tingkatan senioritas, kau harus menganggapnya sebagai kakak seniormu. Dou Qian tidak merasa marah sedikit pun. Dengan cepat dia mengambil inisiatif untuk menjabat tangan Yuan Wukai dan berkata dengan wajah ramah, Selamat siang kakak senior, aku Dou Qian. Yuan Wukai masih terkejut saat ini. Ketika dia mengetahui bahwa identitas Dou Qian sebenarnya adalah putra dari ketua Departemen Kepolisian Provinsi, sejujurnya hatinya sebenarnya merasa sedikit takut. Bagaimanapun juga, di dalam semua sistem, tingkatan pejabat daerah tentu berada di bawah pusat. Ayah Dou Qian adalah atasan dari ayahnya dan memegang kekuasaan untuk melakukan promosi terhadap ayahnya. Kalau orang seperti ini sampai tersinggung, tentu itu akan mempengaruhi seluruh karir ayahnya. Dia merasa ragu-ragu untuk sementara waktu. Apakah dia harus meminta maaf atau semacamnya? Tetapi kenyataan pada saat ini mengatakan kepadanya bahwa putra yang luar biasa itu telah memanggilnya dengan sebutan kakak senior. Apakah Dou Qian juga merupakan murid Leon? Yuan Wukai langsung tertawa kecil. Adik junior yang baik, namaku adalah Yuan Wukai, panggil saja aku Wukai. Dou Qian menjawab, bagaimana bisa aku melakukannya? Kau adalah murid senior dari Tuan Muda Wu. Tentu saja, di sepanjang hidupku ini, aku harus memanggilmu kakak senior. Leon dengan cepat menganggukkan kepalanya. Benar sekali. Setelah menerima persetujuan Leon, Dou Qian merasa senang di dalam hatinya. Kemudian dia menunjuk ke arah Foxmeyer dengan satu tangan dan berkata dengan tidak ragu-ragu ke arah Yuan Wukai. Oh iya, kakak senior, apakah kau menyukai wanita ini? Ambillah kalau kau menyukainya. Kalau dia tidak bisa menemanimu dengan baik hari ini, aku akan membuatnya merasa menyesal datang ke dunia ini. Ekspresi wajah Foxmeyer langsung berubah menjadi sangat jelek. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.